Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Pak Tian selaku dosen matematika diskrit. Di sini kelompok kami, kelompok 4, mau membahas materi pohon, yaitu pohon matematika diskrit. Nah, pohon yang dimaksud sini adalah pohon matematika diskrit bukan pada umumnya. Nah, ini ada anggota kelompok kami, kelompok 4. Yang pertama ada Fakih, ada Rodiah, ada Gracia Moli, ada Diva Gading, ada Bagas, ada Anissa Nur, ada Raffi Alifian, ada Stefani. Oke, kita langsung masuk ke materi. Yang pertama adalah definisi pohon. Pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Di sini mengandung tiga kunci, yaitu graf tak berarah, terhubung, dan tidak mengandung sirkuit. Nah, kita lihat di gambar bawah ini ada 4 graf. Nah, kita misalkan dulu ini graf satu, graf 2, ini graf 3, ini graf 4. Nah, kita bisa lihat untuk graf satu, graf 2 ini adalah pohon. Kenapa pohon? Karena dia graf tak berarah. Apa sih graf tak berarah? Graf yang tidak ada tanda panahnya. Kalau ada tanda panahnya itu disebut graf berarah. Nah, di sini juga terhubung. Terhubung adalah eh, satu simpul ini mempunyai jembatan ke satu simpul lainnya. Nah, ini juga tidak mengandung sirkuit. Sirkuit itu apa? Kayak balik lagi kayak misalnya dari B ke sini terus ke B lagi. Nah, untuk yang graf 3 ini bukan pohon. Meskipun dia udah graf tak berarah, udah terhubung, namun dia mempunyai sirkuit. Nih, yang ini sirkuit A, D, F, A. Dia balik lagi maupun D, F, A, D ataupun F, A, D, F. Nah, untuk yang graf 4 bukan pohon. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai jembatan ke sini nih. Jadi dia tidak terhubung walaupun dia graf tak berarah dan tidak mengandung sirkuit. Nah, selanjutnya tadi definisi. Nah, di sini ada hutan. Hutan adalah kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tidak terhubung. Graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Nah, bisa kita lihat eh, di gambar di bawah ini. Nah, ini bukanlah tiga graf, namun satu kesatuan graf. Ini adalah satu kesatuan graf yang tidak terhubung. Ini tidak terhubung. Nah, yang merupakan berarti ini komponen satu, komponen dua, komponen tiga. Nah, setiap komponen ini adalah pohon. Kita bisa lihat nih, dia terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Ini juga tidak ini terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Nah, ini terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Nah, karena syarat hutan adalah kumpulan pohon, nah ini adalah kita bisa simpulkan ini adalah hutan.
Oke, kira-kira, dari penjelasan saya untuk definisi pohon dan hutan, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Jika ada, boleh resen. Oke, karena tidak ada yang bertanya, jadi kita lanjut. Baik, berikutnya ada sifat-sifat dari pohon. Misalkan G, dalamnya terdapat vertex dan edge atau simpul dan sisi adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya n, maka pernyataan yang ekivalen adalah pertama, G adalah pohon. Yang kedua, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Yang ketiga, G terhubung dan memiliki jumlah sisi yaitu simpul dikurang satu. Yang keempat, G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N dikurang satu buah sisi. Yang kelima, G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf hanya akan menambah satu sirkuit. Yang terakhir, G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Nah, teorema I di atas ini dapat dikatakan sebagai definisi lain dari pohon. Dan contohnya ada di slide berikutnya. Boleh di next? Nah, di sini terlihat ini adalah graf dan G ini adalah pohon dengan simpul sama dengan 7. Setiap pasang simpul di dalam G ini terhubung dengan lintasan tunggal. Misalnya 1 dan 4, lintasannya hanya 1, 2, 4, dan tidak ada lintasan lain. Dan G ini terhubung memiliki jumlah sisi sama dengan 6 karena simpulnya 7 dikurang 1 sama dengan 6. Lalu G ini tidak mengandung sirkuit. Lalu yang G tidak mengandung sirkuit dan jika ditambahkan satu sisi, misalnya ditambahkan sisi pada simpul 2 dan 3, maka hanya akan menambah satu sirkuit, misalnya sirkuit 1, 2, 3, dan 1. Lalu G ini adalah terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Misalkan sisinya dihilangkan, salah satunya itu misalkan sisi 1 dan 2, bila dihilangkan mereka akan terpisah. Maka sisi-sisi di sini itu adalah menjadi jembatan yang menghubungkan semuanya. Nah, mengenai contoh teorema ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Karena seperti tidak ada, mungkin bisa dilanjutkan. Coba Anissa ke contoh yang lain coba di Ya. slide yang sebelumnya. Nah, misalkan pilih salah satu yang kiri atau yang tengah. Ya, misalkan yang kiri di sini itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 simpul. Sisinya itu kan misalnya N dikurang 1 atau simpul dikurang 1. Sisi di sini itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu tidak ada sirkuit di sini. Dan misalkan ingin ditambahkan satu sisi, misalkan ditambahkan sisi yang paling bawah ini, yang bawah dari kiri ke kanan, maka hanya akan ada satu sirkuit di situ. Lalu semua sisi ini adalah jembatan. Misalkan salah satu sisinya ini dibuang, maka mereka tidak akan terhubung. Itu, Pak. Oke, bagus. Yang lain mudah-mudahan jelas ya. Silakan lanjut. Baik, selanjutnya itu ada pohon bantang atau spinning tree. Jadi pada poin pertama, pohon bantang ini adalah sebuah subgraf bantang dari graf terhubung yang berupa pohon. Jadi subgraf bantang ini adalah sebuah subgraf yang mengandung semua simpul dari graf asal. Nah, jadi di bawah sini ada contoh. Tidak nongol ya. Jadi di bawah sini ada contoh gambar graf G yang terhubung. Lalu dari graf G ini itu kita bisa menemukan subgrafnya itu. Jadi syarat untuk membuat subgraf itu kita itu harus memiliki simpul yang banyaknya sama dengan graf sebelumnya atau graf G ini.
pada graf G ini kita terdapat 4 buah simpul, 1, 2, 3, dan 4. Begitu juga dengan subgraf T1, T2, dan T3, dan T4 memiliki 4 buah simpul. Nah, pada subgraf ini itu merupakan pohon juga. Kenapa? Karena dia itu bisa terhubung namun tidak memiliki sirkuit baik pada T1, T2, T3, dan T4. Berbeda dengan berbeda dengan graf G ini, dia memiliki sirkuit karena kembali lagi kepada asalnya. Nah, subgraf T1, T2, T3, dan T4 ini itu disebut juga dengan pohon mantang. Seperti pada poin kedua, pohon mantang itu diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Jadi di dalam graf G ini tuh apabila kita putus sisi bawahnya ini, kita akan memperoleh pohon mantang dan gambarnya itu pada contoh T1 ini. Next. Poin selanjutnya, setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit 1 buah pohon mantang, dan juga graf terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan mantang yang disebut hutan mantang atau spanning forest. Next. Selanjutnya ada aplikasi pohon mantang. Jadi untuk contoh pengaplikasian dari pohon mantang ini tuh, contohnya itu misalnya yang pertama, jumlah luas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota, sehingga setiap kota itu tetap terhubung satu sama lain. Yang kedua itu ada contoh rutian atau routing pesan pada jaringan komputer. Nah, jadi contoh pada di bawah ini itu ada pada gambar A ini merupakan sebuah skema jaringan komputer. Nah, pada gambar A ini merupakan sebuah graf yang apabila kita buat menjadi pohon mantang itu akan hasilnya seperti pada gambar yang di B ini. Jadi apabila dibuat pohon mantang itu kita akan memutus sirkuit-sirkuit yang ada pada di graf A ini, sehingga akan membentuk gambar B. Next. Nah, di sini tuh ada pohon mantang minimum. Jadi pada poin pertama, graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari 1 pohon mantang. Jadi maksudnya itu pohon mantang minimum itu kita bisa menemukan pada graf terhubung berbobot. Apa itu graf terhubung berbobot? Jadi graf terhubung berbobot ini itu merupakan sisi pada setiap graf itu yang memiliki bobot-bobot. Jadi contohnya pada sisi di bawah sini itu ada contoh pada sisi AB ini memiliki bobot 55. Dan begitu juga dengan sebagainya. Pada poin kedua, pohon mantang yang berbobot minimum dinamakan pohon mantang minimum atau minimum spanning tree. Nah, jadi Jadi pada slide ini kita akan melihat kapan suatu graf itu akan menghasilkan dengan bobot yang paling minimum. Jadi itu disebut dengan pohon mantang minimum. Pada gambar di bawah sini, sebentar. Pada gambar di bawah sini kan misal kita anggap sebagai rute antar kota. Jadi di sini itu ada kota A, kota B, kota C, D, E, F, G, dan H. Nah, itu kan merupakan sebuah graf yang saling terhubung dan juga memiliki banyak yang jalannya, dan juga memiliki banyak jalan yang bisa kita tempuh gitu untuk menuju kota lainnya. Misalkan dari kota B ke kota D, dari kota B ke kota D, itu kita bisa menempuh kota A terlebih dahulu, ataupun bisa menempuh kota E terlebih dahulu, dan juga atau yang paling jauh kita bisa menempuh kota E, kota F, kota G, kota H, ke kota D. Nah, tapi pada permasalahan di slide ini kita akan menemukan rute yang paling minimumnya. Jadi kita tuh harus mencari tahu rute yang paling minimum yang bisa menghubungkan semua kota dan tetap saling terhubung. Nah, pada gambar sebelah sini, itu kita sudah menemukan rute minimumnya yang kita sebut sebagai pohon mantang minimum. Gitu, Pak. Oke, next. Nah, kemudian ada beberapa cara untuk mendapatkan pohon mantang minimum. Salah satunya dengan menggunakan algoritma prim. Di algoritma prim ini kita mempunyai 3 langkah. Langkah pertama adalah kita mengambil sisi dari graf G yang berbobot minimum. Kemudian kita masukkan ke dalam T, ke pohon. Di langkah kedua kita pilih sisi U, V yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T.
tetapi UV tidak membentuk sirkuit di T. Kemudian kita masukkan UV ke dalam T, pohon tersebut. Kemudian di langkah ketiga, kita ulangi langkah 2 sebanyak N-2 kali. Nah, di sini ada contoh soal yang akan kita kerjakan untuk mendapatkan pohon rentang minimum menggunakan algoritma prim. Nah, di sini langkah pertama tadi kan kita mengambil sisi dengan bobot paling minimum. Di gambar ini bisa kita lihat di gambar kanan, bobot yang paling minimum dapat kita ambil di sisi 1, 2 yang bernilai 10. Nah, maka di langkah pertama kita masukkan dengan sisi 1, 2 dengan bobot 10 dan kita ambil sisi tersebut sebagai T pohon kita. Kemudian di langkah kedua kita mengambil sisi bobot minimum yang dengan pohon tadi sebanyak untuk langkah 2 kita lakukan sebanyak N-2 kali. Di sini kita mempunyai soal dengan simpul sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita akan melakukan langkah 2 ini sebanyak 6 kurang 2 yaitu 4 langkah. Nah, oke, kita sudah mendapatkan sisi 1, 2. Akan kita pilih sisi dengan bobot minimum yang bersisian dengan sisi 1, 2. Di sini ada alternatifnya, ada sisi 2, 3, ada sisi 2, 5, sisi 2, 6, dan sisi 1, 4. Dan kita dapat yang mempunyai bobot paling minimum yaitu sisi 26. Maka kita ambil sisi 26 di sini di langkah kedua, kita masukkan sisi 26 dengan bobot 25 dan kita masukkan ke dalam T, pohon yang sudah kita ambil dari sisi pertama 1, 2. Kan kita dapat pohon rentangnya seperti ini. Kemudian untuk langkah ketiga, kita lihat lagi dari gambar 26 ini yang bersisian dengan 26 itu alternatifnya ada 65, 63, dan 46. Nah, yang minimum sisi yang bersisian dengan sisi 26 adalah sisi 36, yaitu dengan bobot 15. Maka kita masukkan sisi ini ke dalam pohon rentang minimum tersebut. Lanjut. Nah, jadi kan kita sudah mendapat sisi 63. Di sini yang bersisian dengan 63 ada sisi 53, 23, dan 46. Tapi di sini kita tidak bisa mengambil sisi 2 dan 23 karena jika kita mengambil sisi tersebut, kita akan membuat sebuah sirkuit di sini. Jadi kita nggak boleh ngambil sirkuit itu. Nah, di sisi 36 ini yang bobot minimum kan kita dapati yaitu sisi 46 dengan bobot 20. Maka kita ambil sisinya, ini sisi bobot dan pohon merentangnya. Nah, akan kita masukkan ke gambar ke pohon yang sebelum dari langkah 3 di sini. Dan yang terakhir di langkah kelima, di sini kita tidak bisa mengambil sisi yang bersisian dengan 46. Karena jika kita ambil sisi 1, 4, ini akan membuat sebuah sirkuit. Maka kita ambil yang bersisian dengan bobot minimum sebelumnya yaitu 63 ini, 36. Itu alternatifnya ada yang memungkinkan dan sesuai syaratnya adalah 35, yaitu dengan bobot 35. Lanjut. Nah, pohon berentang minimum yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Dengan bobot total yaitu 10 ditambah 25 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 35 sama dengan 105. Untuk cara pengerjaan algoritma prima, apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Ya, untuk Bagaimana yang lainnya?
Jelas? Ada yang raise hand, Pak? Silakan. Sebelumnya saya izin bertanya ke kelompok Bagas. Itu kan tadi untuk langkahnya itu ada N-2, di mana N itu 6. Berarti ada 4 langkah. Tapi kok ada 5 langkah? Apa langkah ke satu itu nggak dihitung atau gimana, Bagas? Oh ya. Jadi kan tadi kan langkah pertama itu kita mengambil sisi bobot minimum. Kita ambil tuh 1. Dan untuk langkah 2-nya kita ulangi sebanyak N-2 kali. Jadi kita hitung total langkahnya itu N-2 itu ditambah 1. Pastinya jadi totalnya di sini kan ada 6 simpul. 6 kurang 2 itu 4. Nah, 4 langkah ditambah langkah pertama yaitu mengambil bobot paling minimum. Jadi totalnya 5 langkah. Seperti itu, Dimas. Baik, Bagas. Terima kasih, Bagas. Baik, sepertinya bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya pohon rentang yang dihasilkan itu tidak selalu unik meskipun bobotnya tetap sama. Kenapa bisa gitu? Bia- biasanya sisi yang dipilih itu bobotnya sama. Jadi bentuk pohon yang dihasilkan akan tidak atau beda-beda. Lanjut. Contohnya contoh soalnya begini. Kita lihat kalau misalnya bobotnya itu di CD, sisi BF, sisi ah, C CG sama FJ sama-sama 3. CG, J, tes, pakal putus-putus. Iya, Fakih agak putus-putus suaranya. Kalau putus-putus, pakai kameranya bisa di-off-kan dulu, Bang Fakih. Masih putus-putus? Enggak, Pak? Oke, sudah. Coba. Baik, saya ulang. Maksudnya tadi bobotnya itu ada yang sama. Misalnya sisi CD yang bobotnya 2. Misalnya sisi apa yang bobotnya ada 2 itu ada BF, CD, kemudian ada KL. Kemudian ada juga bobot yang sama misalnya sisi yang AB, sisi CG, sama FJ. Jadi nanti ada 3 bentuk pohon yang bisa dihasilkan. Lanjut, Bintang. Ya, bentuk satunya begini, langkahnya tetap sama kayak yang tadi Bagas jelasin. Kita ambil yang paling minimum dulu. Misalnya saya ngambilnya CD, bobotnya 2. Kemudian lanjut lagi yang bersisian sama yang C itu kan ada B sama yang B sama ada yang G. Kita ambil yang paling minimum ke G, jadi CG. Jadi ketiga. Kemudian lanjut lagi ke eh, ini kan G bisa ke F sama ke H. Untuk yang bentuk satu ini kita bisa lanjut ke GH. Jadi bobotnya 4. Kemudian lanjut lagi ke kan ini pilihannya bisa ke D sama ke L. Tapi kan kalau yang tadi Bagas jelasin jadi nggak boleh balik lagi ke simpul awal. Jadi kita langsung lanjut ke L. Jadi HL. Kemudian tinggal satu kan cuma ke L doang. Maksudnya cuma ke K aja. Jadi tinggal tinggal lanjut ke LK. Bobotnya 2. Kemudian K itu ada pilihan lagi kan ke G atau enggak ke J. Cuman kan nggak boleh ke titik lagi yang sama, jadi ke J. Jadi JK. Ambil lagi bobotnya 4. Kemudian lanjut lagi ke J ini kan ada 2 pilihan.
ke I atau enggak ke F. Tapi kita ambil bobot yang paling minimum. Bobot minimumnya itu kan 3, jadi lanjutnya ke F. Kemudian lanjut lagi, F itu ke G atau enggak ke E atau enggak ke B. Kita ambil yang paling minimumnya itu B. Jadi ambil ke BF. Bobotnya 2. Lanjut lagi ke BA, kan bisa ke B, kalau yang yang simpul B-nya itu bisa ke C atau enggak ke A. Kita ambilnya yang ke A. Bobotnya yang paling minimum. Kemudian lanjut lagi ke E, kemudian ke I. Kemudian kita hitung semua bobotnya, dijumlahkan hasilnya sama dengan 36. Bentuk satu ini apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman dan Pak Tian? Bagaimana yang lainnya? Bisa mengikuti ya? Eh, Oke, lanjut Fakih. Bentuk yang kedua, lanjut Bintang. Nah, kali ini kalau yang ini sama aja kayak yang tadi, cuman kita milih awalnya itu misalnya KL. Kan tadi CD yang paling minimum. Kita ambil ke KL, kemudian K-nya ke KL, kemudian L-nya itu kan hanya ada satu pilihan, hanya ke H. Jadi lanjut ke H, ada bobotnya 4. Kemudian H itu kan bisa ke D sama ke G. Kita ambil yang paling minimumnya yang 4, jadi ke HG. Kemudian G itu bisa ke K atau enggak ke C atau ke F. Tapi kita pilih yang paling minimum itu ke C, jadi ambil yang ketiga. Kemudian supaya ada jembatan C sama D, kita ambil yang paling minimum jadi CD. CD-nya juga diambil 2. Kemudian lanjut lagi ke B. Ke B. Kemudian B itu kan ada 2 pilihan. Supaya kita ada ke connect gitu. Jadi B ke F dilanjut. Kemudian F-nya itu kan ada F itu bisa ke E, ke G, sama ke J. Ambil yang paling minimum ke J. Jadi lanjut ke sampai J. Kemudian B sampai A itu bobotnya 3. Kemudian A sampai E, E sampai I. Jadi bobotnya tetap sama aja, cuman bentuknya aja yang beda. Sama-sama bobotnya tuh 36. Untuk bentuk kedua, apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman dan Pak Tian? Lanjut ya Fakih. Yang bentuk ketiga juga bentuk yang ketiga kita ambil lagi misalnya yang paling minimum itu BF, yang paling minimum. Kedua, kemudian sama saja dengan yang kayak yang tadi, kita ambil yang paling minimum. B, misalnya kita ke A gitu, BA itu bobotnya 3. Kemudian A itu hanya ada satu pilihan, jadi ke E. Kemudian untuk E sama itu E itu kan bisa ke F atau enggak ke I. Cuman tadi kan bentuk yang ke satu itu udah ada bentuknya, jadi kita pilihnya yang ke I supaya bentuknya beda. Kemudian lanjut ke simpul yang ke F. Itu ada pilihan 4 sama 3. Jadi kita ambil saja supaya ada hubungannya si simpul F dengan G dan J. Kemudian simpul yang J ke simpul K. Bobotnya 4. Kemudian di sini ada 2 pilihan ke K. K itu bisa ke G atau ke L. Cuman supaya nggak ke simpul yang ke awal lagi. Jadi kita pilihnya yang L dan kebetulan bobotnya yang paling minimum 2 KL. Kemudian L ini hanya ada satu pilihan ke H, bobotnya 4. Kemudian yang ini kan belum kehubung yang
CG sama si CD-nya. Jadi tinggal dihubungkan saja G-nya itu bobotnya 3 dan CD sama bobotnya 2. Jadi untuk total bobotnya kalau dijumlah semuanya sama dengan 36. Jadi tiga bentuk pohon yang tadi itu hasilnya sama, cuman bentuknya aja yang beda. Apakah sampai bentuk yang ketiga ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman dan Pak Tian sekalian? Bagaimana yang lainnya? Bisa mengikuti? Coba siapa nih? Fahar? Ada Fahar? Fahar Labib? Fahar Labib Zakhori? Bagaimana bisa mengikuti tadi penjelasan? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Lanjut ya, Fakih. Ya, Pak. Jadi di sini seperti yang sudah dijelasin sebelumnya oleh Bintang dan Anissa, untuk contoh soal yang pertama ini kita diminta untuk dari kelima graf ini yang mana yang merupakan pohon. Lalu bisa kita lihat dari graf yang pertama, di sini kan Sebentar, simpulnya ada. sebentar, Gracia. Ya, Ini Pak. mau dibahas ya? Oh iya, Nah, sebelum dibahas, coba tanyakan dulu ke teman-teman ya, minta minta dijawab ya, kemudian nanti setelah itu Gracia yang bahas gitu. Gracia bisa tunjuk siapa gitu ya yang jawab. sebelum saya tunjuk ada yang mau mengajukan diri dulu. Dan ini dulu pertanyaannya apa, kemudian nanti ini. Jadi untuk contoh soal nomor pertama ini dari kelima graf ini yang mana merupakan pohon. Boleh Hana? Yang 3 bukan? Iya betul yang 3. Sebutkan juga alasannya coba. Karena itu cuman kayak satu lintasan gitu dan tidak ada sirkuit di dalamnya. Iya betul. Jadi di sini saya ingin menjelaskan juga untuk graf yang pertama, kalau misalnya kita sambungkan dengan teorema yang sebelumnya, ini kan simpulnya ada 6. Ya simpulnya kan ada 6. Seharusnya kalau misalnya dia merupakan pohon, sisinya itu kan berarti 6 kurang 1, 5. Sedangkan bisa kita lihat di sini, sisinya itu ada 6. 7, 1, 7. Di sini juga terdapat ada sirkuit, jadi dia tidak termasuk pohon. Lalu yang kedua, kita lihat juga di sini simpulnya itu ada 4. Seharusnya kalau misalnya dia bukan pohon, sesuai dengan teorema sebelumnya itu, simpul kurang 1. Berarti sisinya itu ada 4. Tapi di sini bisa terlihat, sisinya ada 5. Dan mengandung sirkuit. Lalu yang ketiga, seperti yang sudah disebutkan oleh Hana, grafnya tidak mengandung sirkuit, sisinya udah simpul kurang 1. Jadi nomor 3 bukan jawabannya. Lalu yang keempat, dalam graf ini bisa dilihat bahwa ada simpul yang tidak terhubung, tidak sesuai dengan teorema yang sudah dijelaskan oleh Anissa. Dia juga memuat sisi ganda. Lalu lanjut yang nomor graf yang kelima, di sini dia sudah sesuai, simpulnya ada 4, sisinya ada 3, tapi dia mengandung gelang, sehingga dia bukan pohon. Mungkin ada yang mau bertanya atau tidak mengerti penjelasan saya? Jika tidak ada, bisa dilanjut. Aduh, ini sayang sekali pembahasannya ditampilkan. Coba untuk soal yang selanjutnya, coba disetting, ditampilkan dulu soalnya, gitu ya, pembahasannya ditampilkan di slide selanjutnya, gitu. Ini cuma hanya soal nomor 2 seperti ini ya. Bisa nggak? Udah ketahuan ini.
Ada 5 soal ya, Gracia ya? Gimana Kak? Ada berapa soal ini? Berapa contoh soal? Contoh soalnya cuma 2, tapi dari kelompok kami nanti ada latihan soalnya lagi Pak di akhir. Oh, oh ada latihan soal. Ya Pak. Ayo, Jadi oke, tadi nggak mau apa-apa. dibahas dulu. Oke, silahkan. Oke, saya lanjut. Jadi ini contoh soal kedua. Soalnya itu suatu pohon mempunyai 2 n simpul berderajat 1, 3 n simpul berderajat 2, dan n simpul berderajat 3. Banyak simpul dan sisi dari pohon tersebut berturut-turut adalah, jadi pertama kita misalkan itu pohonnya dinotasikan sebagai T sama dengan VE. Nah, menurut lemma jabat tangan, jumlah derajat semua simpul dari setiap graf adalah 2 kali banyak sisi yang dimiliki graf tersebut. Makanya jadi 2E sama dengan 2N kali 1 ditambah 3N kali 2 ditambah N kali 3 sama dengan 2N ditambah 6N ditambah 3N sama dengan 11N. Lanjut. Nah, sesuai teorema yang dibahas di awal tadi, banyaknya sisi yang dimiliki pohon itu kan sama dengan simpul kurang 1 ya. Makanya diperoleh jadi E sama dengan 2N ditambah 3N ditambah. Ini harusnya N dikurang 1 sama dengan 6N min 1. Terus setelah dapat ini, kita substitusikan persamaan yang kedua ini pada persamaan pertama, maka akan menghasilkan 2 dikali 6N min 1 sama dengan 11N, jadinya N sama dengan 2. Jadinya banyak simpul adalah 6N, di mana N ini adalah 2, jadi dia punya 12 simpul. Sedangkan banyak sisinya adalah 12 dikurang 1 sama dengan 11. Lanjut. Dan selanjutnya untuk latihan soal, dari gambar graf berikut, graf mana yang merupakan pohon? Untuk soal ini sebelumnya ada yang bersedia untuk menjawab? Kalau tidak ada yang raise hand, Rodia, ditunjuk saja ya. Hana, Pak. Ya, silakan langsung ya, Hana. Yang A, C, sama E bukan? Iya, benar. Untuk pembahasannya, bisa di slide selanjutnya. Oh, bentar. Geser. Boleh tahu alasannya, Hana? Sama kayak tadi, karena di situ nggak ada sirkuit dan sisinya itu N min simpul dikurang 1. Oke. Untuk pembahasannya dibahas lagi di slide selanjutnya. Jadi graf yang merupakan pohon itu betul adalah A, C, dan E. Karena graf A, C, dan E itu merupakan graf yang pertama tidak berarah, kemudian mereka terhubung, dan tidak memiliki sebuah sirkuit. Next.
Kemudian untuk graf B, D, dan graf F, kenapa graf tersebut bukan merupakan pohon? Karena yang pertama graf B tidak terhubung dan graf D bukan pohon karena terdapat sirkuit. Untuk graf F bukan pohon karena terdapat sirkuit juga. Nah, di sini ada latihan soal, tentukan dan gambarkan pohon merentang minimum dari graf di samping ini. Oke, semuanya ya, mencoba ya. Silakan kerjakan latihan soal nomor 2. Berapa menit ya, Bagas? Kira-kira. 10 menit sepertinya cukup, Pak. Oke, 10 menit ya. Nanti eh, ditunjuk oleh Bagas ya, siapa ya. Jadi kerjakan di kertas, kemudian nanti di foto mungkin ya, atau bisa annotate di sini ya. Bisa annotate ya. Pakai mouse ya. Silakan ya. Saya boleh nyoba nggak, Pak? Boleh, Dimas. Eh, coret aja ya. Kan di sini, tapi nyoba nyoba aja. Takut nggak tahu benar salahnya. Di sini kan pertama ada EF. Ini satu.
Nah, ini kan terus ada 3, 3. Saya milih dua-duanya. Saya milih dua-duanya. Ini 3, 3. Habis itu kan ini ada 2 sama 4. Yang paling kecil kan 2. Jadi saya milih di sini. Ini I. Habis itu saya milih yang 4 atas. 4 ini. B. Bawah. 4. H. G. Kan habis itu di sini ada 5, 3, 2, sama 6. Di sini saya milih yang paling kecil itu 3. Jadi ke sini. 3. Di situ kan yang A belum terhubung, jadinya 2. Nah, untuk totalnya ini saya mana? Nah, untuk totalnya ini kan ada 10, 13, 17, 20, 22 totalnya. Bener salah, Bagas? Iya, untuk jawabannya sudah benar. Ya, terima kasih, Bagas. Oke, mungkin bisa dilanjut. Jadi sini saya bakal ngebahas juga ulang sebelah kiri, Pak. Untuk tambahan ulang kiri-kiri. Nah, di sini. Jadi udah betul yang kata Dimas. Kan pertama algoritma prim itu langkah satunya kita ngambil langkah yang berbobot paling minimum. Di sini bobotnya 1. Oke, kita gambar dulu di sini. E dan F. Oke, kita dapat di langkah 1. Ini langkah 1. Nah, kemudian yang langkah kedua, kita mencari sisi dengan bobot minimum yang bersisian dengan EF ini, yang dimana bobotnya adalah 1. Di sini pilihannya ada 2, 3, dan 3 atas. Tapi kita di sini mengerjakannya pelan-pelan, mengambil bobot paling minimum. Di sini kan 3. Kita pertama ambil 3 ini deh yang atas. Oke, kita berarti menggambar di langkah kedua akan mendapat, sebelum lanjut, kan langkah kedua ini kita lakukan sebanyak N-2 kali ya, N-2 kali. Di sini ada 9 simpul. Jadi kita akan melakukan langkahnya sebanyak 9 kurang 2 itu 7 langkah. Nah, kita tadi mengambil sisi yang atas dulu ya, untuk ke C. Dimana bobotnya 3. Kemudian dari graf ini, yang pohon ini 1, 3 ini, yang minimum dengan yang bersisian dengan graf ini yang minimum yaitu ada di bawah 3 bawah sini. Jadi kita mengambil 1, 1, 3 H di sini. Kemudian mana lagi yang bersisian dengan pohon ini, pohon yang berbentuk ini. Di sini kalau digambar sini, yang bersisian itu yang paling minimumnya itu 2 sebelah kanan sini. Di langkah berikutnya kita masukkan ini ke I. Kan kita dapat 2. Kemudian dari graf bentuk ini, mana lagi yang paling minimum nih? Nah, di sini ada 4 dua-duanya. Yang paling minimum. Nah, kita ambil dulu 1. Di sini 6, 4 ke arah G. Oke, kita ambil simpul G, kita tarik. Akan kita mendapatkan 4. Kemudian mana lagi yang bersisian dengan bentuk ini? Yaitu 4 yang atas tadi yang paling minimumnya. Oke. Kita ambil. Ini kita sudah di langkah ke 7 ya. Ya, angka ke-7. Di sisa 2 langkah lagi. Kemudian dari bentuk graf ini yang bersisian paling minimum di sini ada 6, 5, 3 dan 7. Nah, yang paling minimum di sini 3. Bentuknya ke bawah seperti ini, ke simpul D. Dimana kita akan tarik garis seperti ini. Kemudian terakhir, yang paling minimum dengan bentuk pohon ini, terakhir adalah bobot ke arah A, yaitu 2. Nah, kita dapat bentuk akhirnya seperti ini. Setelah kita cek, kita udah dapat, kan ini ada 9 simpul. Sesuai teorema, sebuah
pohon itu mempunyai sisi itu simpul dikurang 1, yaitu 8. 8 sisi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini sudah termasuk pohon. Dan langkahnya total menjadi 7 tambah 1 ada 8 langkah. Baik, untuk bobot totalnya lanjut. Nah, kita hitung bobot pohon merentang minimumnya yaitu 1 ditambah 3 tambah 3 tambah 2 tambah 4 tambah 4 tambah 3 kemudian tambah 2, yaitu total sama 22. Jadi mengerjakannya itu harus pelan-pelan, jangan. Jadi saya lihat Dimas tuh langsung ambil 3 atas 3 bawah. Tapi sebenarnya bukan seperti itu, jadi harus satu-satu langkahnya. Tidak langsung 2 diambil. Ya. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya dalam pemaparan materi maupun materi, mohon dimaafkan. Selebihnya, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 4 ya sudah menyajikan materi tentang pohon. Di sini materinya tentang definisi pohon, kemudian sifat-sifat dan menentukan pohon rentang ya, dan pohon rentang minimal ya. Sebetulnya untuk menentukan eh, pohon rentang minimal itu ada algoritma yang lain ya selain algoritma prim, algoritma Ruskal ya. Tidak dibahas ya, Bagas ya? Tidak, Pak. Tidak ya. Oke, mungkin nanti bisa dipelajari. Tapi nanti kita apa? Untuk ujian ya didasarkan dengan penjelasan dari kalian ya. Oke, jadi untuk materi tentang pohon ya di pertemuan 15 sudah cukup ya. Sebetulnya ada mata kuliah teori graf ya, betul ya? Di kalian ya? Ada tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Tapi setahu saya ada Pak di tahun ketiga. Ada ya? Iya. Jadi memang ada irisan gitu ya antara topik di matematika diskrit dengan mata kuliah teori graf ya. Mungkin graf yang dibahas di matematika diskrit itu awalan ya, pengantar atau pendahuluan. Nanti lebih detailnya ya, lebih lanjutnya itu kalian mendalami di mata kuliah teori graf ya. Memang sepertinya ya memang perlu ada penyesuaian RPS ya. Oke. Baik, ada yang disampaikan, tanyakan untuk topik tentang pohon. Jika tidak ada, ya berarti semua topik sudah kita pelajari ya. Topik untuk UAS itu kita mulai dari aljabar boolean, ya. Kemudian graf, pohon berarti ada 3. Untuk waktu atau pelaksanaan UAS nanti kita diskusikan ya, bersamaan juga dengan kelas yang kelas A ya, ini kan kelas B. Jadi dengan Bu Devi nanti koordinasi ya pelaksanaannya. UAS itu dimulai 2 minggu lagi ya, tanggal 5, jadi pekan depan itu kita tidak ada perkuliahan karena memang libur ya, Jumat depan ya, tanggal 1 Juni libur, kemudian tanggal 2 juga libur, sehingga memang selesai berarti ya, pas begitu ya perkuliahan kita ya, begitu ya. Gimana Bagas, ada yang tanyakan?
Cukup. Untuk tugas ya, Bapak harap yang soal-soal yang ada di buku Rinaldi ya sudah dikerjakan, belum Bapak lihat ya. Mungkin setelah ini nanti Bapak lihat. Kemudian tugas-tugas kalian yang belum dikumpulkan ya. Mumpung Bapak belum lihat, nanti kalau Bapak lihat ada yang kurang itu nanti berpengaruh ke skor tugas ya. Jadi masih ada waktu, silahkan ya dikumpulkan ya. Itu tugas juga berpengaruh ya terhadap nilai akhir ya. Jadi jangan sampai ada yang kosong gitu ya. Walaupun kalau dikumpulkan sekarang gitu ya, jika sudah lewat dari waktunya ada pengurangan nilai, tapi setidaknya ada ya, ada nilai yang masuk. Oke. Oke, cukup ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih ya atas hadirnya. Kita jumpa lagi di UAS secara luring ya. Jadi diharapkan semuanya hadir ya. Mudah-mudahan semuanya juga sehat ya, bisa ikut UAS dengan baik ya. Sehingga nanti mendapatkan nilai yang maksimal ya. Oke. Bapak tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima Oke, kasih, Pak. Bapak.